kemudian ada sumber hukum yang tidak disepakati ulama? Karena dalam dalam perjalanan ilmu fikih itu kita berbicara mengenai hukum taklifi dan wade. Ya, kita singgung saya sedikit ini karena saya rasa teman-teman banyak yang sudah paham. Ya, hukum taklif itu ya hukum di mana seseorang itu memilih untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Nah, itu nantinya akan dijatuhi Nah, hukumnya itu kan ada beberapa. Ada ini wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kan itu. Jadi di hukum taklif itu banyak-banyak berbicara itu. Jadi banyak bicara penjelasannya terkait dengan apa itu wajib, sunnah, haram dan lain sebagainya. Dan saya rasa teman-teman sudah. Nah, hukum wadai sendiri adalah hukum di mana ada sebab-sebab yang mengakibatkan bebasnya seseorang dari sini. Toh, jadi dia berbicara persoalan asbab, jadi sebab-sebab toh. Ya. Berarti taklifi dan ini wadai. Oh, saya kira empat. Jadi ini dia masuk dalam sumber hukum yang tidak disepakati ulama. Masuk ini saya singgung sedikit persoalan ilmu fikih. Oh iya. Kan beda tuh antara ilmu fikih dan usul fikih. Oh iya. Ya, ilmu fikih itu dia berbicara persoalan hukum-hukum Islam yang mana haram. Nah, ini di sini taklif wadi. Sedangkan usul fikih itu dia berbicara lebih dalam lagi untuk mengorek apa sumbernya, dari mana landasannya ini sehingga ada muncul haram ini, muncul boleh dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi ini taklif dan wadai itu tidak bisa dipisahkan. Seumpama begini, ya semua orang itu wajib untuk melaksanakan sholat, tapi karena adanya wadai, seorang perempuan sudah melahirkan, nifas dan lain sebagainya, itu membuatnya lepas dari kewajibannya menjalankan sholat misalnya. Itu ininya tuh, itu rumus-rumusnya di ilmu fikih. Mungkin pemateri bisa bertanya bilang siapa yang belum sholat di sini. Ya betul itu. Saya sholat? Sudah. Tinggal siapa? Sumber hukum yang tidak disepakati ulama. Ya karena tadi sudah disinggung sedikit persoalan masalah mursalah. Jadi kita ke masalah mursalah dulu. Tapi kayaknya tidak terstruktur. Jadi kita bahas istisna. Akadnya sumber. Istisna. Istisna itu akad. Istihsan. Ada yang tahu apa itu istihsan? Saya kasih clue. Menganggap baik. Nah, menganggap baik. Jadi ada tuh kata-katanya berarti kata Hasan baik. Nah, istihsan. Jadi istihsan itu salah satu sumber hukum Islam yang tidak disepakati ulama. Jadi ada semacam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tidak disepakati oleh semua ulama. Ya, jumhur ulama. Berarti tidak disepakati oleh jumhur ulama atau artinya ulama kebanyakan semua. Artinya ada perbedaan. Misalkan kita kenal kayak Imam Maliki, Syafi'i, Hambali itu. Ada kadang sumber hukum yang seperti Imam Syafi'i kayak Imam Syafi'i dan Hambali misalnya itu sepakat untuk dijadikan ini sebagai hujah, menganggap baik itu sebagai hujah. Namun Maliki dan Hambali itu tidak sepakat. Makanya itulah yang kenapa kemudian dikategorikan sebagai sumber hukum yang tidak disepakati ulama. Namun bukan berarti bahwa sumber hukum yang tidak disepakati ulama ini tidak boleh dijadikan sebagai hujah. Ini saya mau pertanyakan ini ya Pak. Ya, kalimatnya ini sumber hukum yang tidak disepakati ulama. Para ulama atau sebagian ulama. Kan ada ulama yang menyepakati. Kalau saya pemahamanku tuh Kak, kenapa pakai kata ini? Itu karena semisal ada suatu sumber hukum
Nah, itu ada ulama yang berbeda pendapat. Makanya bisa dibilang tidak semua ini ulama sepakat akan hal itu. Ya, begitu maksudnya ini tidak disepakati ulama. Artinya ada ulama yang setuju, tetapi ada juga yang tidak. Sehingga Tidak bisa ada dijadikan yang sumber tidak hukum. ada tuh. Tidak bisa dijadikan sumber hukum. Bukan bilang tidak bisa sih diambil sebagai sumber hukum, Tapi tapi maksudnya ada ulama yang membolehkan menjadikan sumber hukum dan ada juga ulama yang tidak sepakat bahwa itu boleh dijadikan. berarti karenanya yang lebih dominan begitu. Jadi, kalau persoalan lebih dominan tidak, itu tidak tonjina begitu. Maksudnya memang karena saya rasa toh dari analisis yang saya dapat sejauh ini. Saya rasa tuh saya pikir, Pak. Hah? Saya rasa tuh saya pikir. Oh ya, saya pikir. Nah, saya pikir itu apa di mati lupa bawang karena pikir sama rasa. Pokoknya maksudnya ulama ini beda pendekatannya sehingga beda juga produk hukum yang dikeluarkan. Maksudnya beda anunya tuh cara itu tadi cara penafsiran dan lain sebagainya kan semua masuk itu. Dan kita tidak bisa bilang ini salah ini tidak. Karena sama-sama ini ulama, Pak. Ulama itu ya artinya orang berilmu, dia belajar. Jadi Jadi yang kita di sini hanya memaparkan ini apa ini. berarti di sumber hukum yang disepakati ulama berarti tidak ada yang menolak. Ya, tidak ada yang menolak. Semisal ijma, semisal kia itu tidak ada yang menolak. Oh, iya. Cuma di sini yang ada menolak dan ada yang tidak. menolak, Itu ada yang yang kasih tidak. beda. Itu yang kasih beda. Oh. Kan yang pertama itu istihsan, menganggap baik. Jadi menganggap baik, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dalam menganggap baik itu sesuatu yang dianggap baik itu bisa dijadikan sebagai hujah. Mengerti itu maksudku? Iya. Nah, sesuatu yang dianggap baik kan biasa kita ini akan tidak jauh beda dengan al-urf dan lain sebagainya. Nah, di mana ada kondisi ada sesuatu yang kita anggap baik tapi tidak ada di dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Nah, itu kemudian kita lakukan dan jadikan sebagai hujah. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bahwa tidak apa-apa. Namun sebagian ulama lagi menolak dengan alasan bahwa dengan landasan istihsan ini itu bisa cenderung manusia itu lebih didominasi nafsunya. Sehingga bisa saja itu akan meskipun dianggap sebagai baik, tetapi kan artinya sifatnya subjektif gitu. Jadi bisa saja yang dianggap baik oleh Karamat itu tidak dianggap baik oleh Herul Tampan. Tidak, canda gitu. Artinya itu. Jadi begitu guys. Ya itu yang toh. itu perbedaan mendasarnya kenapa ulama ada yang sepakat dan menolak. Itu istihsan. Jadi menganggap baik. Jadi biasa itu di budaya-budaya kita misalnya tuh, itu biasa ada hal-hal yang seperti pelindang lah, apalah yang dianggap baik sebagai ucapan syukur dan lain sebagainya. Namun tidak ada di dalam syariat Islam. Namun itu dengan landasan kita anggap bahwa itu baik. Nah itu kemudian ada yang sepakat bahwa itu bisa dijadikan hujah atau sumber hukum. Oh, berarti istihsan itu berangkat dari inilah yang kemudian membuat pijakan awal dari hadirnya perimunisasi Islam ya. Nah, bisa jadi Pak, bisa jadi. Betul sekali itu. Nanti ini kan tidak jauh beda nanti dari produk-produknya yang ke bawah turunannya itu masuk lagi ke al-urf. Urfa. Alat istiadat. Urfa. Urf. Saya kira urfa. Istihsan. Jadi ada istihsan. Jadi dari kata tadi hasanah ini yang hasa. Jadi istihsan ini adalah satu produk hukum, no? Yang bisa dikatakan tidak sudah ada sebelum dalil Al-Quran dan lain sebagainya, namun tidak ada dalil yang mengubahnya sampai sekarang. Mengerti? Berarti Seperti
semisal di dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya ada hukum toh, ada syariat yang Tidak berubah. tidak berubah. Artinya sudah ada pada zaman dahulu, tetapi tetap dipakai untuk zaman sekarang karena tidak ada dalil yang mengubah itu. Melarang. Hah? Dalil yang Tidak ada melarang. dalil yang melarang dan juga tidak ada dalil yang seolah-olah maksudnya Ya, iya. mengubah dari konteks apa yang dari situ. Karena mengambil kata kama, toh kama seperti apa yang dilakukan, toh seperti apa yang dilakukan. Jadi itu. Nah, kenapa kemudian ini ada sebagian ulama yang menyepakati dan ada juga yang tidak? Ya bahwa itu kita tidak bisa mengambil juga apapun yang apapun yang berasal dari sebelum sumber dalil-dalil nakli dan dalil-dalil nakli itu ada. Toh kita tidak bisa mengambil dalil-dalil hukum yang ada sebelum dalil nakli ada, sedangkan padahal tidak ada dalil yang merubahnya. Artinya sangat terlalu terlalu pendek dirasa anunya. Iya, saya sedikit juga Ya. karena kan di situ cuma di dalam ayat kita diperintahkan untuk berpuasa dan tidak menutup kemungkinan puasa yang kita lakukan dan puasa yang umat-umat terdahulu lakukan itu sama. Ya itu jadi Karena itu dari segi pelaksanaannya yang beda Jadi loh. pelaksanaannya, tapi kan sama-sama puasa makanya kita diperintahkan untuk berpuasa. Itulah dasar hukum dari istihsab. Artinya ada syariah-syariah yang dulu pernah dilakukan, namun tetap dilakukan pada zaman sekarang karena tidak ada dalil yang mengubahnya. Itu sebenarnya intinya itu dari istihsab. Ya karena sudah jam berapa, kita lanjut. Yang tadi Masalihul Mursalah. Nah ini yang paling banyak dijumpai sekarang sebenarnya. Sama tadi dari persoalan Arto, problematika yang tadi Adnan itu bilang terkait dengan pengangkatan Abu Bakar. Nah itu sebenarnya dari Masalihul Mursalah. Masalihul Mursalah itu kalau kita definisikan secara bahasa artinya kemaslahatan yang terlepas. Nah jadi dia berbicara kemaslahatan. Jadi dia berbicara persoalan banyak umat. Apa yang kemudian bisa membawa banyak umat itu bermaslahat, nah itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Nah tentu saja bahwa sumber hukum ini itu terdapat lagi perbedaan pendapat ulama. Ada yang yang sepakat dan ada yang tidak sepakat. So, kalau ada salah ini tegur saya kalau salah toh. Ya, semisal dari Hambali dan Maliki itu sepakat bahwa Masalihul Mursalah ini bisa dijadikan hujjah. Namun ada seperti dari Syafi'i dan Maliki itu Syafi'i dan Maliki itu tidak sepakat tuh bahwa Syafi'i dan Maliki itu kurang sepakat untuk mengambil Masalihul Mursalah sebagai hujjah dengan alasan bahwa Masalihul Mursalah ini itu akan cenderung kepada menuruti hawa nafsu juga seperti istihsan tadi karena kuantitas itu tidak bisa serta-merta menentukan bahwa itu bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Contohnya begini, di Masalihul Mursalah itu contohnya seperti mata uang. Yeah. Jadi apapun yang bersifat mungkin demi kemaslahatan. Artinya ini bagus toh karena demi kemaslahatan. Namun dalam pengambilannya sebagai hujjah itu tidak disepakati oleh jumhur ulama. Masalihul Mursalah. Jadi kayak mata uang, penjara, nah itu di sini semua. Seperti misalnya Abu Bakar kenapa kemudian memerangi zakat, atau memerangi yang tidak mau bayar zakat dengan alasan kemaslahatan. Umar bin Khattab memotong tangan, memotong tangan toh pencuri yang mencuri pada saat paceklik. Toh kemudian. Tapi memang tidak ada dalam Al-Quran ya. Apa itu? Persoalan itu memerangi zakat. Ya tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Dan setahu saya itu tidak ada. Itu terjadi kalau kita belajar di
sejarah ekonomi Islam itu tidak ada kita hanya akan mendapatkan bahwa Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Ya mungkin karena dari segi kemaslahatan zakat itu adalah penopang sebuah pemerintahan juga. Ya, jadi apakah bisa dikatakan ini Ali bin Abi Thalib mengambil masalah Ali bin Abi Thalib saat dia menerima saat peristiwa tahkim dan di saat itu Al-Quran ditancapkan di tombak dan diangkat. Nah, di situ sebagai bentuk apa istilahnya, kalau bahasa kasarnya dikode ini Ali bin Abi Thalib, kalau masih mau kok lanjut ini perang, banyak menghafal Al-Quran yang pasti bakalan mati. Ya betul, itu dengan kemaslahatan sebenarnya. Berarti bisa dikatakan Ali bin Abi Thalib mengambil masalahul mursalah sebagai sumber hukumnya pada saat itu. Ya, betul. Banyak sekali sebenarnya bentuk-bentuk dari masalahul mursalah, sampai sekarang masih banyak kita. Namun harus kita juga pintar untuk memilah yang mana sebagai masalahul mursalah untuk memang pure kemaslahatan, yang mana juga masalahul mursalah yang hanya menggunakan persoalan kata-kata untuk kemaslahatan demi kepentingan berbahaya, kan begitu. Nah, itu kenapa masalahul mursalah ini tidak sepakat oleh ulama, karena itu akan cenderung kepada nanti akan ada kecenderungan kepada menuruti hawa nafsu. Itu. Selanjutnya apa lagi tadi? Syar'uman qoblana. Syar'uman qoblana ini adalah syariat yang ada sebelum Rasulullah SAW. Namun itu telah berubah. Nah, itu sudah jelas bahwa itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi hampir sama dengan istihsab tadi. Cuman di sini ini adalah persoalan syariat yang memang berasal dari nabi-nabi terdahulu, toh. Syariat sepertinya contoh pada zamannya Nabi Musa alaihissalam itu kalau ada pakaian itu terkena najis, itu pakaiannya harus dipotong. Ya. Jadi kalau sekarang Pak bolong-bolong di kapal semua celanamu. Loh, kalau itu yang mau dipakai. Nah, misal bilang pada masa Nabi Musa alaihissalam, ya tegur juga kalau ada salah toh. Tapi yang saya dapat bahwa cara untuk diampuni dosa besar adalah bunuh diri. Itu pada syariat-syariat itu. Namun kita kalau saya pribadi belum bisa mempertanggungjawabkan apakah itu betul-betul begitu atau tidak, karena sudah agak lama. Makanya di umur lama itu tidak sepakat bahwa syar'uman qoblana itu dijadikan sebagai sumber hukum. Berarti termasuk juga ya, misalnya kayak hukum rajam itu gimana itu Pak? Misalnya ada perempuan yang didapati berzina kemudian dirajam, ya kenapa dilempar itu? Gimana itu, apa masuk dalam? Ya, kenapa rajam? Rajam? Bukan rajam sih, di Aceh itu tuh masih menggunakan sumber hukum yang seperti itu. Iya Pak, maksudnya saya pengen pertanyaannya, apakah dia masuk dalam sumber hukum yang sifatnya sudah disepakati oleh semua ulama? Maksudnya dia adakah kan ada dua ini Pak, sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati ulama secara total, semua ulama menyepakati, ada juga sumber hukum yang tidak disepakati oleh sebagian ulama. Ya. Nah, apakah hukum rajam ini itu masuk dalam kategori apa? Karena sejauh ini ya, misalnya pembahasan tentang feminisme, nah itu salah satu hal yang dikritik. Banyak sekali film-film yang mengangkat hal itu. Contoh misalnya ada salah satu film di India kalau saya tidak salah. Nah, itu ada perempuan yang dituduh berbuat zina tuh. Nah, karena hukum di sana menggunakan hukum Islam, ternyata rajam itu. Akhirnya setelah melakukan pengklasifikasian lebih lanjut, ternyata ditemukan banyak kecurangan gitu. Misalnya begitu salah satunya. Nah, itu yang pertanyaan saya, apakah memang rajam itu dia masuk dalam kategori sumber hukum apa sehingga keluar hukum yang seperti itu, Bapak yang terhormat PKPNU?
Jadi berbicara terkait persoalan rajam itu, sebenarnya sampai sekarang saya belum betul-betul dapat sumber hukum, maksudnya sumber hukum yang betul membenarkan ini, artinya gitu. Karena dalam hadis saja yang saya dapat, itu Rasulullah SAW ada seorang berzina tuh, dan datang dan dia hamil, dia datang minta untuk dirajam, namun Rasulullah katakan bahwa tunggu sampai melahirkan, sudah melahirkan dia datang, tunggu kau susui anakmu, sudah menyusui, datang lagi. Kemudian Rasulullah SAW katakan bahwa perempuan ini sudah bebas dari dosa besarnya. Jadi agak sulit sebenarnya juga untuk bahas gitu persoalan rajam itu, karena itu juga kembali lagi bahwa ini penerapannya tuh, kalau kita mau bilang bahwa sumber hukum disepakati lewat, tapi penerapannya itu tidak semua di negara dan apapun itu menerapkan sumber hukum rajam. Mungkin ada alasan-alasan tersendiri dari kondisi-kondisi geografisnya tuh dan sebagainya, budayanya dan lain sebagainya. Namun sampai sekarang persoalan rajam saya masih belum dapat tuh apakah betul-betul itu adalah sebuah cara untuk itu memperbaiki anunya manusia, maksudnya memperbaiki Iya, karena menarik itu sebenarnya Pak. Maksudnya ikan bahkan dari kalangan ulama Islam sendiri kan mengkritik praktik-praktik itu. Apakah memang untuk melakukan hukuman terhadap pezina itu harus dengan melakukan cara-cara seperti itu? Iya, Karena kalau misalnya kita berbicara tentang hukum rajam itu kan ada banyak kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Itu di sisi lain, apakah kan misalnya kalau kita berbicara tentang hubungan manusia dan hubungan laki-laki dan perempuan itu ada dua hal ya. Misalnya untuk menjaga harmonisasi keluarga itu ya tidak hanya dari perempuan itu saja. Kalau perempuan disuruh untuk menutup aurat, di sisi lain laki-laki disuruh untuk menundukkan pandangan. Tapi kan hari ini yang terjadi adalah perempuan terus yang disoroti, Pak. Nah, itu makanya lahir pertanyaan itu, apakah memang hukum rajam ini adalah suatu sumber dia berasal dari sumber hukum yang disepakati oleh semua ulama atau dia masuk dalam kategori-kategori ini gitu. Kalau saya menurut saya tuh pandangan saya sejauh ini hukum rajam sendiri itu belum bisa dikategorikan bahwa itu adalah dalilnya itu memang betul-betul pure dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga dijadikan sebagai sumber hukum terkait dengan itu. Masih ada tanggapan Mas? Nah, saya sepakat juga dengan yang dikatakan oleh sahabat Ahmad terkait dengan hal itu. Kita lanjut. Masih ada 3 ini. Lanjut. Maaf ya. Betul, enggak like ini. Nanti nih saya belas sunat takbir ya. Ada Kak. Mungkin ibu lanjut. Oh, aku sekarang. Kemudian pelap alur. Masih berian kita sepuluh. Oh, Alur. Wah, ada istiadat tuh. Ya, ada istiadat kebiasaan. Nah, Kalau huruf apa? Anu coba. kopi. Ya. Kopi. Lain. Kopi. Takbir. Labu Cin. Kopi. Nggak ada spidol lagi ya? Kopi siapa kopi? Nggak ada spidol lagi? Enggak ada, Pak. Saat ini Ryan sedang krisis, Pak ya. Minta dipasang. Dalur itu adat istiadat. Jadi adat istiadat itu sudah jelas toh bahwa ini tidak disepakati oleh ulama. Namun ada beberapa ulama yang sepakat juga bahwa ini ada beberapa ulama yang setuju bahwa ini bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Namun itu lagi al-urf saja itu terbagi 2. Selamat menonton anak. Kita biar anak semua sekat. Jadi ada al-urf itu terbagi 2, ada al-urf hasanah, ada juga al-urf dolalah. Al-urf hasanah artinya al-urf yang baik, jadi adat istiadat yang konotasinya ya hal yang baik-baik, yang baik-baik. Namun itu tadi kembali lagi bahwa istihsan saja menganggap baik itu
Nah, itu tidak disepakati oleh ulama. Tapi, Jadi al-urf tapi- ini adalah adat istiadat, sedangkan adat istiadat Tapi- adalah hal-hal yang dilakukan secara turun temurun. Toh? Mungkin Hal-hal- tawa bisa diberikan sedikit contoh bagaimana itu Lebih. urf yang hasanah dan dolala. Siapa dulu Caca? al-urf hasanah. Di daerah toh, jadi saya jelaskan sesuai dengan daerah saya asal, jadi saya orang Bugis, guys. Bukan ke besi buka. Ngantuk kok. Ada satu tradisi dari orang Bugis itu mapaci. Ini mapaci itu adalah apa nih, bisa dibilang seorang yang mau menikah, toh, seseorang yang mau menikah itu ada mapaci dulu. Jadi dia dioleskan daun pacar, kemudian ada beberapa ada lilin, ada kelapa, ada beras dan semuanya itu memiliki makna-makna yang sebagai sebuah pengharapan, berharap untuk kebaikannya. Jadi ada dibilang semur-semuran. Jadi semur-semuran Tapi- itu Buka bertanya dulu. Maaf kalau kepotong. ya Nah, apakah apa itu juga ada di orang? Buka dulu meluruskan Pak. Apakah ada juga orang Bugis yang non-Islam? Sini segi. sejauh ini ada Ada, sekali, ada. pasti ada. Karena kalau memang begitu, apakah bisa dikatakan sumber hukum dalam Islam Makanya yang hasanah? betul. Tapi orang Kristen yang melakukan kimapaci, Ya makanya betul bahwa ulama itu tidak sepakat dengan alasan itu, bahwa al-urf itu ya bukan berasal dari Tuhan, maksudnya bukan hukum-hukum yang berasal dari Tuhan toh, tapi orang-orang dulu itu anggap bahwa itu adalah hal yang baik. Toh semisal ada beras melambangkan kesuburan, toh kelapa melambangkan itu, dia menganggap bahwa itu baik. Itu misalnya ada orang lewat dilempar-lempar ya itu beras, dia anggap itu baik. Cuma kita kembali lagi, apakah betul-betul dalil nakli yang kita dalil Benar. nakli yang kita jadikan sebagai hujah itu apakah betul-betul membenarkan itu? Makanya ulama tidak sepakat, meskipun al-urf itu terbagi dua. Karena begini, ada pertanyaan yang sangat kental dari dulu saya awal-awal jadi santri itu. Karena setiap selesai pengajian ada doa, semacam doa lah, tapi ada di situ sedikit kalimat kullu bid'atin dolalah, kullu dalalatin fin. Nah, jadi dari situ ada persoalan dolalah ini. Jadi begitu pula bukan cuma bid'ah, juga itu ada dolalah, ada tradisi-tradisi yang sebenarnya tidak bisa kita wariskan lagi karena dia sifatnya memang menyesatkan. Karena kita mengerti tahu bahwa orang tua dulu kita kan menganut sistem agama animisme. Bukan agama kayak itu. Kepercayaan. Nah, menganut kepercayaan animisme dan animisme. Jadi mereka percaya pada hal-hal yang kayak batu, pohon dan lain sebagainya. apakah apa itu namanya? Terlalu lipat apa? Si gajang lali pak. Si gajah lalan lipat. Kalau saya tahu Ini bisa dikatakan sumber hukum yang tidak bisa pakai ulama dari sisi urf, tidak kan? bukan, dia tidak masuk di sumber itu. Maksudnya urf ini dia menjadikan adat istiadat sebagai hujjah. Jadi dia menjadikan alasan adat istiadat itu untuk melakukan sesuatu toh. Ya gitu. Terkait dengan itu tadi Sedikit pandangan misalnya Ya. di al-urf ini. Kalau misalnya berbicara tentang al-urf itu tentang adat Ya. kebiasaan, sebenarnya itu yang menarik karena kalau misalnya kita berbicara tentang adat istiadat, ceritanya kan Al-Quran itu dia berbicara tentang sesuatu yang universal kan, ya makanya dia sifatnya fleksibel, bisa masuk di mana saja betul. tanpa harus mengubah teks dari Al-Quran itu sendiri. Betul. Nah makanya misalnya kita berbicara Al-Quran itu turun di Arab, kenapa? Ya karena ada banyak variabel, adanya masyarakat Arab yang sangat jahiliyah yang paling bobrok pada saat itu, di masa itu. Secara geografis memang tengah. Secara geografis pun dia tengah misalnya begitu. Secara kemajuan peradaban juga bisa dikatakan paling maju. Bahasa Arab juga bisa dikatakan sangat maju dalam kesastraannya itu misalnya Ya, begitu. sangat. Makanya dia harus dihantam di situ misalnya begitu. Cuman kalau saya melihat bahwa
ada hal-hal yang misalnya Islam ketika dia berpindah letak geografis yang punya struktur budaya yang sangat berbeda. Nah, struktur budaya yang sangat berbeda itulah yang kemudian melahirkan misalnya itu. Misalnya kita berbicara tentang Indonesia lah. Nah, ini yang menarik. Misalnya kita berbicara dari fakta budaya loh. Misalnya kita berbicara tentang dinamisme dan animisme itu. Nah, ada satu fakta menarik yang teman-teman bisa lihat di salah satu Instagram yang memposting tentang kebudayaan, bahwa ternyata di abad ke-19 itu di abad ke-19 orang-orang Sulawesi Selatan, Bugis Makassar secara khususnya itu telah menggunakan jilbab. Tapi sarung yang kemudian dia gunakan jilbab dengan nama agama pada saat itu yang disebut dengan agama Salang, agama keselamatan. Nah, jadi karena ada unsur-unsur yang baik daripada ajaran Salang itu, gitu, makanya Islam mencoba melihat itu. Apakah itu tidak bertentangan dengan Islam atau bertentangan? Kalau bertentangan jelas dibuang. Makanya lahirlah kaidah fikih itu al-muhafadzatu. Nah, itu yang dipakai oleh Gus Dur dalam merumuskan teori pribumi Islamnya. Saya agak-agak lupa hadisnya dan saya takut sempat saya salah. Yang mengatakan bahwa mengambil tradisi yang buruk, melestarikan tradisi yang buruk dan mengambil sesuatu yang baik. Ya, mesti itu mengambil sesuatu yang baik dari tradisi yang lama, melestarikan sesuatu yang baik dari tradisi yang lama dan membuang sesuatu yang buruk dari tradisi lama itu. Nah, begitu sebenarnya konteksnya. Jadi bukan berbicara bahwa misalnya Mapaci apakah hanya dilakukan oleh orang Islam saja. Tapi karena konteks budaya ini, yang saya paham dari hukum muamalah itu satu. Hukum muamalah itu segala sesuatu itu boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Oke, betul. Nah, makanya harus dilihat dari satu konteks budaya itu. Misalnya orang kan kalau berbicara budaya itu kerap kali salah kaprah tentang budaya itu. Misalnya si Gajang Lalang Lipa. Orang akhirnya berpikir bahwa untuk menyelesaikan satu perkara orang harus baku bunuh. Padahal bukan. Gitu ya. Jadi sebenarnya momentum yang ingin dibangun oleh orang Bugis Makassar dalam Si Gajang Lalang Lipa itu bahwa permusuhan itu bukan hal yang baik gitu loh. Ujung-ujungnya hanya membuat kematian. Bisa jadi dua-duanya juga yang mati. Makanya untuk melahirkan permusuhan itu harus dihindari. Makanya lahirlah falsafahnya orang Bugis, sepakat tahu, sepakat ingat dan sepakat lebih. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya menjadi perdebatan bagi saya kalau di wilayah Al-Urf. Karena misalnya kita berbicara tentang Syafi'i, Maliki, Hambali, dia kan secara konteksnya tidak pernah langsung ke Indonesia gitu. Makanya kalau kita berbicara Al-Urf sebenarnya tergantung sih sebenarnya konteksnya di mana. Di daerah geografis mana, sosiokulturnya negara itu bagaimana. Nah, selama tidak mencederai hukum usuliyah daripada Islam itu sendiri, kan ada dua ya, setahu saya, ada furu'iyah, ada usuliyah. Usuliyah itu adalah hukum asal, artinya tidak boleh lagi diganggu gugat. Kalau ada orang yang bilang sholat subuh 3 rakaat, ya itu kita sudah bisa yakin dan percaya, ulama semua sepakat bahwa dia adalah bid'ah, haram. Nah, tapi kalau sifatnya furu'iyah, dia akan komprehensif. Jadi dia bisa saja berubah melihat kondisi di mana dia ada. Makanya Islam itu dikenal sebagai agama yang fleksibel. Makanya dia masih bisa bertahan sampai hari ini tanpa adanya kitab Al-Quran baru. Bahasanya mungkin gitu loh. Jadi apakah dari bukti dokumentasi dan artikel-artikel lainnya yang membahas bahwa Islam itu sudah ada di Makassar, dibuktikan dengan dokumentasi yang memperlihatkan perempuan pada saat itu sangat tertutup dengan kain, sampai ada istilah talul lipa, 3 kain toh, kan ada begini di dalam dokumentasi tersebut sudah ada foto wanita. Dan di situ dia dari atas sampai bawah tertutup. Dan istilahnya 3 kain, 1 kain untuk kepala, 1 kain untuk badan, dan 1 kain untuk terusan ke bawah. Jadi ada istilah talul lipa toh. Apakah ini apakah belum bisa kita percaya bahwa itu betul-betul karena ajaran Islam atau agama Salang yang sudah dibahas tadi sama Kak Rahmat? Nah, itu nih sebenarnya, makanya aku bilang kalau berbicara tentang itu toh sebenarnya
Islam itu hadir bukan untuk mempertentangkan sesuatu yang baik. Ya, betul. Makanya Islam dikatakan rahmatan lil alamin, gitu. Rahmat untuk seluruh alam. Artinya apa? Islam itu hadir untuk menyempurnakan segalanya. Makanya selalu aneh sebenarnya dalam perdebatan agama-agama, misalnya Yahudi mencoba mempertanyakan Al-Quran, mencoba mempertentangkan antara apa yang baik dalam Taurat, Injil dan lain sebagainya dengan Al-Quran. Makanya Dr. Zakir Naik itu selalu memberi jawaban yang cerdas. Apa yang berbeda dari dua kitab ini? Nah, sampai akhirnya dia menarik satu hal yang berbeda. Makanya misalnya kita berbicara tentang agama salam, ya jangan kita perdebatkan apakah misalnya menggunakan jilbab dengan metode talulipa itu adalah produk Islam atau produknya memang dari kultur budaya. Tapi adalah yang kita harus paham bahwa Islam itu adalah sesuatu yang baik-baik. Nah, terlepas dari itu, Islam punya satu prinsip bahwa dia mengambil segala sesuatu yang baik. Nah, saya sebutkan prinsip yang saya maksud tadi tuh, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimi siswali wal aqdu bil jadidil aslah. Nah, itu kalimat yang akhirnya dijadikan satu landasan teoritis dalam merumuskan prioritisasi Islam. Akhirnya dia memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Nah, inilah juga yang sebenarnya menjadi cikal bakal apa sih sebenarnya yang membedakan antara NU dengan Muhammadiyah. Padahal hampir sama konsepnya. Islam Nusantara itu menggunakan kaidah ini gitu. Al-muhafadzatu al-qadimi siswali wal aqdu bil jadidi aslah. Tuh, saya lihat Google. Ya. Karena saya takut tuh ini prinsip Ya, saya betul takut. itu. Nah, artinya apa? Di Islam berkemajuan pun Muhammadiyah seperti itu. Gitu. Dia ingin meninggalkan tradisi-tradisi yang buruk bagi dia dan mengambil sesuatu hal yang baik. Nah, pada dasarnya Islam Nusantara dan Islam berkemajuan itu sama. Nah, saya melihat bahwa Ormas Muhammadiyah dan NU itu justru berdebat pada wilayah al-urf ini. Bagaimana dia mentafsirkan itu? Padahal kalau kita meninjau sejarah para pendiri ormas terbesar ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, itu satu perguruan. Cuman konteks yang membedakan adalah di mana mereka menyebarkan agama itu. Misalnya Kiai Haji Hadratus Syekh, Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu kembali ke pedesaan dan melihat budaya itu sebagai satu hal yang bagi sebagian orang adalah identitas. Yang kalau budaya itu hilang, ya hilang juga identitas dia. Ya, betul. Nah, makanya persoalan itu sebenarnya kalau saya di Al-Ufru ini. Makanya perdebatan-perdebatan itu seharusnya bukan mempertentangkan antara Islam dengan agama-agama atau aliran-aliran sebelumnya yang mengajarkan tentang kebaikan. Saya rasa itu karena kalau Islam mau memperdebatkan bahwa hanya Islam yang benar, itulah kemudian melahirkan pertentangan dalam kepala manusia yang tidak semuanya berislam gitu loh. Saya gitu, Pak, Bu. Itu sebenarnya yang menjadi juga tuh kita tidak bisa pungkiri pada penyebarannya Islam memang para penyebar agama-agama Islam itu memang memiliki kesulitan di sini. Dia memiliki kesulitan untuk memposisikan yang mana sebenarnya agama Islam yang turun itu dengan budaya dari Arab itu sendiri, di mana agama Islam itu turun. Nah, betul itu. Begini, contoh contoh sederhananya begini. Coba dicari di Google, itu nama-nama Islam. Itu yang muncul ya, nama-nama nama-nama yang Islam atau kalau kita tulis nama-nama yang Islami, nama-nama Indonesia yang Islami, yang muncul ya justru nama-nama Hasan, nama-nama takbir, ya begitu. Bahkan ada nama misalnya Umayyah dan lain sebagainya. Padahal dalam nah yang kita mau dilihat di sini yang mana sebenarnya Islam itu, nama-nama Islam itu. Apakah nama yang mengandung nilai Islami atau nama-nama yang mengandung dari bahasa Arab? Misal begitu. Karena begini, nama Budi saja itu sebenarnya mengandung nilai-nilai Islam. Itu Islam itu. Karena pekerti. Maksudnya hal-hal yang baik tuh. Akar-katanya tuh Budi. Nah, namun karena cenderung kita sulit untuk membedakan yang mana sebenarnya agama tuh,
nilai-nilai dari Islam itu dan juga yang mana sebenarnya adat yang berasal dari Arab sendiri. Jadi semisal ada nama-nama Endo Khairul Isman. ya nama-nama Bugis kah, nama-nama dari Makassar kah, tuh, nama-nama yang memiliki arti yang baik, itu cenderung kita tidak pernah katakan bahwa itu namanya Islami. Yang disebut sebagai Islami ya nama-nama Yusuf, nama-nama Nabi itu. Ya, itu menarik sebenarnya. Itu yang menjadi sebenarnya Dilema. dilemanya juga pendakwa sebenarnya saat itu. Dia sulit untuk memposisikan yang Betul, mana saya budaya sepakat. Islam, yang mana adat dan budaya. Bahkan saya pernah ikut salah satu kajian nih Pak, di kajian KGI namanya. Ya. Kajian gender Islam, keadilan gender Islam. Dia bilang kalau kita teliti tahu secara bahasa antara bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu beda. Ya, sepakat. Beda sekali. Bahasa Arab itu satu tanda saja bisa mengubah sekerumpulan perempuan menjadi satu orang laki-laki. Oh, ya. Nah, sedangkan dalam Al-Quran tidak akan membahasakan seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya menarik sebenarnya kalau kita berbicara tentang sumber hukum dalam Islam. Hari ini kan orang melihat bahwa yang Islam itu yang ya bersorban, mohon maaf, bergamis, berbrewok, janggok, bercelana cingkrang. Ya. Ya saya tidak menyalahkan produk-produk yang seperti itu, termasuk dengan pakaian cadar itu. Bagi saya itu sah-sah saja. Cuman kalau kita menganggap itu sebagai ajaran agama yang wajib diikuti, saya rasa itu salah. Karena ajaran dalam Islam ya bagaimana menutup aurat. Ketika orang mau sholat yang menutup aurat. Jadi selama terpenuhi aurat itu ya selesai juga. Karena kalau misalnya kita menganggap bahwa cadar itu sebagai satu produk hukum Islam yang wajib, wajar saja lah ketika Islam di Barat itu menimbulkan fobia. Karena betapa bagaimana pakaian itu bisa diubah-ubah gitu, tanpa kita tahu entitas di dalamnya. Contoh misal, kalau kita baca atau ikuti film dari film India ya, saya memang suka film India Pak, karena kritik sosialnya kencang. Sepakat. Ada satu film yang berjudul Pike. Nah, itu menarik sekali ketika ada satu orang ahli agama yang mencoba menebak agama dari pakaiannya, yang ternyata telah dimodifikasi oleh si Al ini, anggap saja Allah. Pika. Nah, dia mencoba memodifikasi orang Islam itu dipakaikan baju Yahudi. Nah, begitu juga dengan agama-agama lain. Nah, akhirnya dia terkecoh. Nah, seharusnya kita belajar dari hal-hal kecil seperti itu, bahwa kita harus membedakan yang mana yang sebenarnya produk hukum pure agama dan yang mana sebenarnya bukan pure agama tapi pengaruh budaya yang masuk dalam kebiasaan kita dalam menjalankan agama. Karena itu sebenarnya terkadang al-urf itu karena al-urf itu disalahgunakan bagi saya. Kalau saya ya, kenapa saya melihatnya gitu? Al-urf itu justru disalahgunakan. Misalnya al-urf itu orang yang bercadar di Barat itu akhirnya seolah-olah dijadikan sebagai perintah agama. Nah, bagi saya itu, padahal ada salah satu senior PMI itu yang pernah berkunjung ke daerah-daerah Arab, ternyata banyak juga orang Yahudi yang pakai cadar. Jadi memang bukan misal cadar bukan identitas agama. Ya, betul. Tapi identitas budaya yang dijadikan kebiasaan dalam menjalankan agama, karena konteksnya mengharuskan begitu. Ya, contoh sederhana misalnya ada orang yang pakai baju PKPNU, kemudian ternyata baju PKPNU-nya itu dijual, misalnya sudah baju bekas kemudian dijual, dijajakan, dicakar, tiba-tiba ada orang pakai yang tidak pernah mengerti seluk-beluk tentang NU, tiba-tiba dia pakai, kemudian mengeluarkan satu fatwa. Nah, orang kan selalu terjebak di wilayah apa yang lo pakai, apa yang visual penampilan. Akhirnya orang mudah terjebak dan mulai gampang diadu domba. Pengalihan isu, penggiringan opini, orang kan terlalu mudah teralihkan. Orang lebih suka melihat pertentangan antara keluarga Uya Kuya dan siapa? Denisa Cadel. Orang lebih suka hal-hal itu sehingga lupa pada ada banyak prospek hukum yang seharusnya lebih asik diperdebatkan. Misalnya bagaimana kabarnya KPK hari ini,
Bagaimana kabarnya buruh hari ini? Kenapa Nah, haji Kak, Nah, itu hal-hal yang kenapa haji lah sebenarnya virtual? lebih asik gitu. Jadi seolah-olah ketika ada orang yang meledakkan bom dengan menggunakan entitas cadar itu diklaim sebagai Islam. Ya, betul. Padahal kan belum tentu, Pak. Bu, Betul gitu, Pak. bisa jadi orang yang non Islam dikasih pakai baju cadar itu karena kesalahan kita menilai agama itu dari apa yang dipakai, Betul. bukan pada apa yang ia terapkan dalam kehidupannya. Ada orang yang berteriak takbir tapi memenggal kepala orang. Ada orang bilang takbir lalu membom tempat ibadah orang lain. Ya, Pertanyaannya adalah apakah membunuh itu adalah salah satu sumber hukum yang apakah bunuh diri itu dengan membunuh banyak orang itu dijadikan sumber hukum dalam menyebarkan Islam? Kan tidak, Pak. Apakah Islam Satu-satunya membenarkan sumber itu? hukum itu ya dakwah. walaupun niatnya mau jihad di jalan Allah, ujung-ujungnya jihadnya di jalan Penegoro. Pak. Salah itu. Saya begitu sebenarnya. Al-Urfi ini itu sebenarnya kalau saya melihatnya variabel-variabel terkadang al-urf itu dijadikan mainan sebenarnya. Ya. Ya, Akhirnya orang bingung, di sisi lain menerima cadar sebagai satu produk agama yang sebenarnya berangkat dari kebudayaan, di sisi lain menolak produk-produk budaya Bugis dalam menjalankan agama. Misalnya menggunakan sarung diklaim bahwa tidak Islami gitu. Islami, astagfirullahaladzim. Padahal misalnya kita berangkat dari filosofi Andulipa itu kan berangkat dari kekayaan budaya. Ya, ini memang kadang maksudnya ulama saya itu akui bahwa mereka itu sulit untuk ini Ya. posisikan gitu. Dan itu apalagi masyarakat awam tuh yang cuma disuap saja yang melihat secara visual tampilannya, oh dia bertal, oh dia bersorban, jambonnya hitam tidaknya. Ini ini. Tapi bukan berarti ya kita ingin menyalahkan orang-orang Betul, bercingkrang. betul. Cuman kita ingin mendudukan bagaimana seharusnya kita menilai. Kita pandang itu sebagai apa? No? Jangan Ya, sampai betul ada sekali. orang yang pakai celana robe-robe masuk di masjid, sarung. tapi ternyata dia ambil sarung di masjid. Itu justru bagus sholat, niatnya karena ingin sholat. Yang salah kalau dia pakai sarung itu untuk tutupi celana robeknya, pas selesai sholat dia bawa pulang. Nah, itu salah, Pak. Salah itu, aduh. Nggak disepakati namanya. Atau misalnya dia pakai sendal jelek di masjid, pulang dia pakai sendal bagus. Wah, kurang aja. Dan itu sering terjadi. Bukan sering, Pak, selalu. Sepertinya topik-topik persoalan Aruf ini mungkin bisa lebih tuh nanti kita bisa Ternyata bahas itu baunya. yang mana sih sebenarnya apa posisinya atau pandangannya budaya terhadap agama tuh Di mana posisinya budaya dalam agama? posisi budaya dalam agama. Ya. Nah, itu sebenarnya Saya topik-topik yang sangat Ya, takbir selanjutnya yang bahas itu. al-urf. Kemudian Sa'du Az-Zariyah. Sa'du Az-Zariyah juga salah satu sumber hukum yang tidak disepakati oleh ulama. Ini kok begitu? Kenapa? Karena Sa'du Az-Zariyah ini artinya menutup jalan kemungkaran. Ya. Jadi hal-hal yang dirasa menjadi jalan untuk menuju kemungkaran, nah itu bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi semisal kita main domino, no? Contohnya kita main domino, main domino, itu sadar-sadar bilang itu haram, karena mengantarkan kepada kita tidak lama nanti, mungkin awalnya main-main biasa sih, tapi lama-lama keluar nih Awalnya cuma coba-coba kan? Coba-coba, keluarlah uang bla bla bla, berjudilah kita. Awalnya coba-coba aja, Pak. Licin. Nah itu kayak begitu game-game yang dominonya yang dipakai. Kalau di Sa'du Az-Zariyah haram itu. Ada kacip. Nah, Dia mempergunakan istilah-istilah agama dalam judi. jadi Seperti sedekah. Ada kacip. Ada kata dekat. Itu yang menjadi pertentangan sekarang. iya kenapa Pak? Menggunakan istilah-istilah agama tuh. Sedekah doa. Tapi kan kita mau tahu kenapa dia menggunakan sedekah. Nah, daripada dia jual, itu kan jadi judi. Jadi Oh, dia hasilnya Dia haram. menganggap bahwa Daripada dia itu- dijual, mendapatkan hasil yang haram, ini dia kirimkan ke orang lain, makanya disebut sedekah. Saya tergantung juga, Pak. Nggak apa-apa dijual selama kita tidak pernah bertaruh. Ya, Misalnya kita top up baru dapat banyak. Nah, kalau selama tidak pernah men-top up nggak ada masalah bagi saya.
Gimana cara bisa tak putar kalau udah ditutup? Sul itu tidak pernah top up pak. Iya, main Zulkarnain itu waktu di KKN saya itu tidak pernah top up, tapi dia sudah jual sekitaran 3B. Ah itu karena ada jual tuh. Ya, kita kemarin dulu. Tidak serius pak, dia menjual, tapi tidak top up. Judi kan itu salah satu, saya agak-agak lupa ini ya, tolong diklarifikasi kalau tidak salah. Judi itu masuk di Lamaisir kalau bukan Garar. Oke. Kayaknya masuk di Garar deh. Darah dia. Tentang spekulasi. Tentang ketidakjelasan itu toh. Nah, tentang ketidakjelasan, tapi kan itu juga yang harus diperhatikan dulu kalau misalnya kita berbicara tentang yang mana yang masuk di unsur judi dengan yang mana yang tidak masuk di unsur judi. Karena jangan sampai ya itu lari kita dari pembahasan, saya kembalikan ke PKPNU. Oke, terima kasih. Nah, itu satu wasaria. Jadi hal-hal yang memungkinkan orang untuk cenderung nanti ke dalam perbuatan maksiat itu tidak boleh. Dulunya satu wasaria. Loh, mungkin ini yang masuk hukum pacaran haram dia. Nah, itu pacaran haram, chat haram. Karena itu jalan tuan tuh untuk nanti ada rasa, Ada pap gitu. Cek hal. Jadi Bapak beranggapan pacaran haram atau tidak? Nah, saya tidak mengambil satu wasaria sebagai hujah. Jadi Bapak ini bagaimana? Pacaran haram atau halal? Saya itu pertanyaan yang cukup sulit ya. Iya. Karena Bapak menjalaninya ya. Nah, saya punya pandangan berbeda. Oh, iya. Cara memang. Saya kita bisa lanjut. Iya, silakan Pak. Oke, tadi satu wasaria itu udah. Ya. Oke, banyak sekali. Kalau semisal satu wasaria memang dijadikan sebagai hujah tuh, banyak memang hal-hal yang langsung orang bilang haram. Ya mungkin orang-orang yang mudah katakan haram, ya mungkin ini dia mengambil ini sebagai hujah. Iya, kayak aku sedikit beda. Nah, jadi sedikit-sedikit. Mungkin karena dia terlalu pintar, Pak. Ya bisa jadi. Karena semua salah. Berarti dia terlalu pintar, Pak. Ya, karena dia adalah sumber kebenaran. Nah, tempat belajarnya di YouTube. Nah itu, jadi semisal kau install saja di HP WA itu nanti mau pakai chat orang, baru minta istri pap. orang, minta pap. Nah itu sudah haram, itu sudah saja. Ngeri, Pak ya. Kalau Jadi, pop ya mungkin ini bisa Apa dulu, Pak? post pitch itu boleh. Iya, tapi kan ada pop yang wow. Oh, kayak kita masuk di YouTube ya. Tidak apa-apa sih, Pak. Tidak, maksud saya kan gini, Pak. Itu kan Iya. saya rasa banyak ini yang sebenarnya luput sebenarnya diperjelas di masyarakat desa. Karena saya melihat bahwa mimbar di masjid desa itu jauh lebih berbahaya. Iya. Serius saya, Pak. Iya. Saya melihat, saya pernah ini pulang kampung itu sholat Jumat di masjid. di mana kampung tak? Satu kampung gitu, lu. Sorry. Oh iya, Pak, jangan deh. Jadi pada saat sholat Jumat itu ada satu khatib yang saya tidak tahu mau posisikan apa gitu. Di mimbar itu luar biasa, Pak, mengeluarkan perkataan. Iya. Sampai mengatakan bahwa Nabi begini, poligami itu begini-begini, boleh dan lain sebagainya. Padahal tidak menjelaskan runutnya. Iya betul. Makanya ini sebenarnya ini sangat penting memang ini sumber hukum Islam kita pahami dulu. Ya, betul, Pak. Iya. Karena dua syariah ini kan jarang dipaparkan secara jelas di masyarakat desa. Nah, sedangkan masyarakat desa yang ya kita bahasakan secara literasi kurang mengkaji itu, akhirnya apa yang dikatakan di mimbar itu akan menjadi satu kebenaran yang mereka anu. Betul sekali. Serius sih, karena banyak sekali. Misalnya ada contoh di kasus di Bone itu ada satu perkataan yang akhirnya membuat orang malas bekerja. Karena kelesatan berbicara lidahnya itu. Nah, sedangkan orang di desa itu selalu menganggap orang-orang yang di mimbar itu punya pengetahuan lebih. Iya. Nah, akhirnya apa yang dikeluarkan fatwa dari situ akhirnya dijadikan satu kebenaran yang menjadi kebenaran yang diakui oleh satu desa. Itu bahaya sekali, Pak. Iya, memang desa. Pak desa aku juga udah jelas siapa yang bilang tuh. Tapi itu memang sakit ini ya bang bisa aja. Ya, betul itu. Ya, informasinya sangat luar biasa. Makanya seharusnya tuh kalau bagi saya tuh kaum agamawan itu, kaum mahasiswa, apalagi kader-kader PMI itu, misalnya kembali ke desa itu ya
harus bisa meretas meneruskan, itu. untuk Misalnya naik di meneruskan mimbar, misalnya membawa bahwa agama itu tidak pernah membolehkan orang membangun rumah dan menutup sungai. Oh, itu banyak yang terjadi di kampung saya, Pak. Iya. Iya, saya juga. Nah, tapi kan kaum agamawan luput akan hal itu. Seolah-olah bahwa kehidupan itu hanya berbicara tentang hubungan manusia dan Allah. Melupakan hablum minan nas, melupakan hablum minan alam. Merupakan nilai-nilai pergerakan. Itu Pak, mungkin karena dia tidak dikader di PMI. Iya, Betul itu. itu sebenarnya masalahnya itu. intinya. Tidak. Dia Saya itu lupakan. Pak, makanya saya menarik sekali tuh melihat kerusakan-kerusakan Iya, lingkungan yang dulu masyarakat desa sangat menjaga lingkungannya, akhirnya kini menjadi peserta di dalam merusak lingkungan. Bisa baca tulisan saya di jurnal PMI Pak. Oke, ada. Link ada di deskripsi. Tidak ada Pak. Dipasang tuh, ada juga gini. Betul itu tadi. Oke. Ya jadi seperti itulah. Sebenarnya masih ada satu, cuman ini mazhab sahabi. Sahabi. Sahabi, Sahabi. sahabat wati. Kaum Mazhab sahabi. Jadi ini artinya apa yang seperti semisal hadis tuh, tapi hadis kan berasal dari Rasulullah. Sedangkan mazhab sahabi itu berasal dari sahabat yang dapat ke Rasulullah. Jadi ada fatwa-fatwa yang dikeluarkan sahabat. Nah itu ada sebagian yang mengatakan bahwa boleh dijadikan sebagai hujah, tapi ada juga yang kurang sepakat atau dijadikan sebagai hujah karena ya, sahabat-sahabat juga banyak sekali Pak sahabat ini. Ih, banyak sekali apalagi di seluruh Indonesia Pak. Sahabat PMI. Sahabat PMI apalagi, makanya kadar si PMI. Iya. Apa? Santai Pak, santai Pak, santai. Apa? Kau hina lembagaku, ku balikin kena mental kau. Jangan main. Marah saya nelangku bos. Ntar nangis. Ada kasus itu kan. Kaget gitu lah tinggal kau. Ya, nah, jadi mungkin untuk hari ini mungkin ada ada kasih pertanyaan atau kita Terserah Bapak kalau mau akhiri ya diakhiri. ya kalau saya mungkin Selanjutnya. sebenarnya masih butuh tuh dialog Kalau begitu saya mau bertanya. dari teman-teman. Sudah Ya. kan? Oh sudah kan? Jadi begini, kan tadi sudah dibahas tuh sumber hukum dalam Islam yang disepakati oleh ulama, ya, di mana salah satunya itu adalah Al-Quran. Nah, yang mau saya pertanyakan, apakah sumber hukum yang Al-Quran ini masih diterapkan sampai sekarang? Karena walaupun ada sebuah istilahnya masalah dan kita dapatkan solusinya dari Al-Quran, pasti bakalan dibahas lagi oleh ulama, ya ujung-ujungnya pasti jadi ijma nih. Jadi apakah sampai sekarang ini Al-Quran masih dipakai sebagai sumber hukum atau ijma nih yang ambil posisinya di Al-Quran? Sudah jelas sebenarnya bahwa pun kalau tuh ijma itu kita ambil sebagai itu tidak ujung-ujungnya kembali lagi ke Al-Quran karena ijma itu berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya begitu dia. Jadi peninggal Rasulullah SAW seperti kan turun di surah Al-Maidah tuh sebagai ayat terakhir telah kusempurnakan agamamu dan seterusnya sehingga tidak lama Rasulullah SAW juga wafat. Nah setelah itu kita memang sudah dihadapkan jangankan sekarang pada saat itu saja sudah banyak terjadi problematika atau yang kita singgung juga sedikit tadi bahwa sepeninggal Rasulullah itu memang banyak kejadian-kejadian yang belum pernah dialami umat muslim pada saat Rasulullah SAW hidup. Makanya dari situlah memang kita gunakan keituan ijtihad sebagai upaya untuk bagaimana kemudian mengambil hujjah, mengambil sumber hukum, itu tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Itu. Sebenarnya banyak kisah menarik sepeninggal Rasulullah SAW seperti mungkin penyatuan cara baca Al-Quran itu. Itu juga sangat seru sekali dibahas tuh, di mana Sayyidina Utsman bin Affan itu membakar itu yang lain, jadi dia menggeneralkan satu cara baca dan itu sebenarnya sampai sekarang itu kita rasakan tuh bagaimana kemudian seandainya kita
beda cara mengajinya orang Indonesia, beda juga mengajinya orang India. Tapi beda kenapa juga Pak orang- masih ada satu di daerah di Baghdad yang masih yang menggunakan cara bacaan lama seperti dalam wadduha. Nah, dia tuh mengganti jadi wadduhe. Jadi bismillahirrahmanirrahim wadduhe walaili bisa saja. Nah itu masuk di kiroah sabah. Jadi tetap ada diakui kiroah sabah cara baca yang ada 7 cara baca tuh. Cuman itu kita yang maksud saya tadi di Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu penulisan mushafnya, pencetakan mushafnya. Jadi satu cara tuh cuma satu cara pencetakan mushaf kiroah. Karena itu ada beda pencetakan dulu itu tidak langsung ditulis dalam mushaf. Jadi ada yang tulis di daun, ada yang tulis di tulang. biasa kalau tiga orang imam dia pakai kiro itu biasa orang-orang awam menganggap bahwa imam yang salah. Nah itu sebenarnya. Cuma kembali lagi berbicara persoalan kemaslahatan tuh memang harus apa yang semisal di daerah itu itu yang kita cara bacanya itu ya itu yang kita pakai, karena itu jangan sampai menimbulkan lagi kesalahpahaman tuh yang harusnya bisa diurus. Kecuali semisal lomba kira sama dan yang sebagainya ya pakai itu lah. Kalau ada 7 kiro misalnya Ini kan sama artinya 7 kira itu ya 7 cara baca tuh mungkin masih ada. Nah, Ada nih Iya aman nih. ya mungkin Jangan untuk dialog comment dan subscribe. materi kita terkait dengan hukum Islam, sumber hukum Islam pada malam ini sudahi sampai di sini saja. Mudah-mudahan nantinya ada kelanjutan follow-up terkait dengan topik ini tuh yang lebih mendalam lagi. jurus. Khususnya yang berkaitan mungkin untuk kita lah sebagai mahasiswa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Kandung Fedi Komisariat UI 05 Cabang Makassar. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tangan terkepal dan maju ke muka. Zikir fikir amal saleh. Takwa intelektual profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.